Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Tito Ragil Dianang. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua, kita akan membahas tentang kaidah bahasa dalam surat dan pesan singkat. Sebelum kita ke materi, kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita langsung menuju ke materi. Tujuan pembelajaran. Sebelum kita ke materi, kita akan mengetahui dulu ya tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Peserta didik mampu menganalisis penggunaan kata sapaan dan pronomina dalam konteks komunikasi di media sosial dan surat. Yang kedua, peserta didik mampu menulis pesan singkat kepada guru secara logis, santun, dan kreatif. Fungsi utama surat. Nah, fungsi utama surat kemarin sempat dibahas tapi secara umum ya. Sekarang ada 4 fungsi utama. Yang pertama, alat komunikasi. Kedua, bukti tertulis. Yang ketiga, alat pengingat. Dan yang keempat, sebagai wakil atau perwakilan penulis. Ya, kita tentu saja tahu alat komunikasi itu apa ya. Kita sedang berkomunikasi dengan orang lain, atau mungkin kita berkirim pesan dengan keluarga kita melalui surat. Nah, itu termasuk alat komunikasi, yang mana sekarang sudah agak ditinggalkan karena sudah ada alat komunikasi yang lebih canggih seperti telepon genggam ataupun telepon pintar. Bukti tertulis. Nah, ini juga ada surat bukti untuk surat tertulis. Nah, itu nanti bisa digunakan sebagai bukti. Misalnya ada sebuah surat untuk berwasiat. Nah, itu akan menjadi bukti kalau pernah menulis surat tersebut mewasiatkan suatu amanah kepada orang yang ditinggalkan. Mungkin seperti itu. Lalu alat pengingat. Nah, misal ada perihal undangan. Nah, itu nanti akan dikirim surat lagi untuk mengingatkan akan ada undangan minimal H-1 atau H-2 dari acara yang akan dilaksanakan. Berarti kayak seperti alat pengingat akan adanya event atau acara begitu ya. Dan yang terakhir adalah sebagai wakil atau perwakilan penulis. Ini seperti surat kuasa, jadi ada yang mewakili. Nah, bentuk perwakilan itu bisa disuratkan kepada orang lain. Itu adalah sebagai wakil atau perwakilan penulis. Selanjutnya, surat resmi. Kita membahas surat resmi. Ciri-cirinya memang kita sudah pernah bahas di pertemuan pertama. Nah, di sini ciri-ciri surat resmi adalah menggunakan bahasa baku. Yang kedua, memiliki kop surat wajib. Yang ketiga, ada nomor surat dan stempel. Yang keempat, ada format standar. Dan yang terakhir adalah isi terbatas. Sedangkan strukturnya ini ada banyak sekali. Yang pertama, kop surat. Yang kedua, tanggal surat. Ada nomor surat, lampiran, perihal, alamat tujuan, salam pembuka, paragraf pembuka, isi, paragraf penutup, salam penutup, dan tanda tangan beserta nama terangnya. Lalu kita menuju ke surat pribadi. Ciri-cirinya bahasanya tidak baku, tanpa kop surat tentunya. Format bebas, isi bersifat subjektif, dan sapaan akrab. Strukturnya lebih simpel daripada surat resmi. Yang pertama adalah tempat dan tanggal. Yang kedua, alamat tujuan atau sapaan, salam pembuka, paragraf pembuka, isi surat penutup, salam penutup, dan nama terang. Itu adalah ciri-ciri dan struktur surat pribadi. Sekarang kita menganalisis aspek kebahasan surat pribadi dan surat dinas. Bahasa yang digunakan dalam surat dinas umumnya menggunakan ragam formal, baku, ringkas, serta mempunyai pola yang sama. Sementara itu, penggunaan bahasa dalam surat pribadi umumnya tidak harus menggunakan bahasa yang formal. Meskipun begitu, bahasa dalam surat pribadi tetap harus memperhatikan norma, kesopanan, dan kesantunan berbahasa.
Jadi meskipun tidak formal dan santai, tapi tetap harus sopan ya. Berikut ini atau slide selanjutnya itu ada penggunaan bahasa dalam surat pribadi dan dinas. Nah, di sini ada ragam sapaan. Kata sapaan adalah kata yang biasanya digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang yang kita ajak komunikasi. Kata sapaan yang kita gunakan haruslah sesuai dengan siapa orang yang kita ajak komunikasi. Jadi sapaan-sapaan itu juga harus menyesuaikan orangnya, begitulah kira-kira. Berikut ini adalah beberapa ragam sapaan berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama adalah kata sapaan menunjukkan hubungan kerabat. Contoh kepada kakek, nenek, ayah, ibu, paman, bibi, abang, kakak, dan adik. Itu adalah keluarga kita, kerabat kita. Jadi kata sapaannya menggunakan sapaan bukan nama langsung ya, tapi pakai kata sapaan. Contoh ke ayah. Nah, kita tidak menggunakan nama langsung, kita menggunakan kata sapaan ayah, yah, bu, begitu. Nah, yang kedua adalah kata sapaan berbentuk kata ganti. Contoh ada kamu, anda, engkau, saudara, anda, dan nona. Lalu ada kata sapaan yang diikuti nama. Contoh ini untuk yang sudah ibu-ibu, berarti kita panggilnya Ibu Arum. Kalau masih kecil kita beri nama Ananda Rifa. Meskipun namanya bukan Ananda Rifa ya, cuma Rifa, tapi kita menggunakan kata sapaan yang diikuti nama. Atau Dek Rifa atau Kak Rifa, itu bisa lah ya. Lalu yang keempat, kata sapaan yang digunakan untuk menunjukkan rasa hormat. Contoh yang terhormat atau Paduka Raja. Nah, itu adalah ragam sapaan. Lanjut kita ke pronomina, kata ganti. Pronomina adalah salah satu jenis kata yang digunakan untuk menggantikan posisi kata benda nomina dalam satu kalimat. Salah satu penggunaan pronomina adalah untuk menghindari pengulangan kata yang berlebihan dalam satu kalimat agar kalimat tersebut efektif. Berikut ini adalah 3 jenis pronomina bahasa Indonesia. Nah, yang pertama adalah pronomina persona. Pronomina persona adalah pronomina yang menunjuk pada seseorang. Pronomina ini dibagi menjadi 3 kategori, dan 3 kategori itu setiap kategorinya dibagi menjadi 2, yaitu tunggal dan jamak ya. Kalau di sini tidak dijelaskan. Nah, pronomina persona ke-1 atau kata ganti orang pertama itu contohnya aku, ku, daku, saya, dan saya. Nah, untuk kami dan kita itu adalah sebenarnya jamak ya, karena banyak. Kami itu kan bukan cuma 1 orang, tapi ada beberapa orang, 2 orang atau lebih, itu pakai kami. Sedangkan saya, daku itu tunggal, karena cuma satu saja, saya. Yang kedua adalah pronomina persona kedua atau kata ganti orang yang diajak bicara. Kalau saya menyebutnya kata ganti orang kedua. Contoh engkau, kau, kamu, dikau. Nah, dari sini aja kita sudah tahu kalau engkau, kau, kamu itu hanya 1 orang. Tapi untuk kalian itu adalah beberapa orang, lebih dari 2 orang. Berarti itu dinamakan jamak. Kalau engkau, kau, kamu, dikau itu adalah 1 orang. Yang ketiga adalah pronomina persona ketiga, kata ganti orang yang dibicarakan, atau menurut saya kata ganti orang ketiga. Contoh ia, dia, beliau, nya. Nah, itu adalah orang ketiga persona. Orang persona ketiga atau kata ganti orang ketiga tunggal, sedangkan mereka itu jamak karena banyak. Yang kedua adalah pronomina petunjuk. Pronomina petunjuk adalah suatu pronomina yang digunakan sebagai petunjuk umum, tempat, serta arah. Contoh ini, itu, di sana, di situ, tersebut, begitu, begini, dan sebagainya. Ini itu biasanya benda yang kita pegang. Kita memegang buku, berarti kita tidak tanya buku siapa ya, tapi kita bisa sebutkan ini milik siapa. Nah, ini yang kita pegang adalah buku, maka orang yang kita ajak bicara itu pasti tahu, oh itu adalah buku yang ditanyakan. Itu contohnya itu. Kalau itu adalah barang yang tidak bisa kita capai, jadi ada di kejauhan gitu, kita menunjuk ke barang itu. Nah, kalau tunjukkan kita pas, pasti orang itu juga akan mengerti apa yang kita maksud. Lalu yang ketiga adalah pronomina penanya. Pronomina penanya ini seperti teks berita.
yang mana ada 5W1H. 5W1H itu what, where, when, who, dan why. 5 ya. Hanya itu adalah how. Kalau di dalam bahasa Indonesia pun ada istilah lain ya, seperti adik Simba. A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, ba, bagaimana. Adik Simba. Kalau di sini contohnya memang tidak seurut adik Simba, tapi itu adalah kata ganti untuk bertanya. Kalau ingin bertanya, menanyakan orang, pakai kata siapa. Kalau menanyakan benda, pakai kata apa. Kalau menanyakan tempat, pakai di mana. Kalau menanyakan alasan, ada pakai mengapa. Dan kalau menyatakan proses, itu pakai bagaimana, proses atau kronologi, begitu ya. Nah, kita lanjut ke kata baku dan tidak baku. Penggunaan kata baku dan tidak baku dalam surat dinas dan surat pribadi kerap kali ditemukan. Berikut ini penjelasan keduanya. Kata baku adalah kata yang penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, atau sekarang EBI, ejaan bahasa Indonesia, serta kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Umumnya penggunaan kata baku digunakan dalam surat dinas karena berkaitan juga dengan kepentingan yang formal. Sementara itu surat pribadi juga kadang kala menggunakan kata baku. Nah, kata tidak baku. Kata tidak baku ini juga dikenal sebagai ragam percakapan atau kata yang digunakan dalam berbincang-bincang langsung atau ragam santai dan bukan dalam ragam tulisan. Namun bisa dilihat juga dari sisi keakraban. Kata tidak baku juga sering digunakan dalam penulisan surat pribadi. Berikut ini di tabel berikut ada contoh kata baku dan tidak baku yang sering tertukar dalam penggunaannya. Seperti yang pertama yaitu analisis. Nah, orang sering menggunakan kata ragam formal menggunakan kata analisa, padahal kata bakunya adalah analisis. Begitu juga apotek. Nah, kata tidak bakunya apotik ya. Terus saya juga sering melihat berita-berita, membaca berita-berita dihimbau, padahal yang kata baku adalah imbau, bukan himbau. Termasuk praktek itu ternyata tidak baku ya, yang baku adalah praktik. Nah, yang ini sering sekali kita salah. Resiko itu sebenarnya tidak baku ya, yang baku adalah risiko. Dan yang terakhir adalah sekedar, itu bukan baku, yang baku adalah sekadar. Ada lagi misalnya kadaluarsa, itu sebenarnya tidak baku ya, yang baku adalah kedaluarsa, bukan pakai A tapi pakai E. Oke, kita lanjut ke menganalisis kesalahan umum penggunaan bahasa dalam penulisan surat. Dalam penulisan surat kadangkala ditemukan kesalahan dalam penggunaan bahasa ataupun ejaan. Hal tersebut kerap kali ditemukan khususnya pada surat resmi yang harus mengikuti aturan baku, kaidah kebahasaan serta mengedepankan keringkasan, kesopanan, dan kejelasan bahasa. Berikut ini kesalahan umum yang sering ditemukan pada penulisan surat, khususnya surat dinas. Yang pertama adalah kepala surat. Nah, penggunaan kepala surat itu wajib menggunakan huruf kapital seperti penulisan yang tepat seperti ini ya, SMP Negeri 24 Harapan Bangsa dengan huruf besar semua, karena di kepala surat itu ya. Yang kedua, penulisan alamat surat Jalan Margonda Raya itu jangan disingkat JL, bahkan nomor itu kalau bisa nomor gitu aja ya, Jalan Margonda Raya nomor 3, jadi tidak perlu disingkat. Yang ketiga adalah tempat dan tanggal surat. Penulisan tanggal tidak dipisahkan oleh tanda hubung, melainkan menggunakan bulan menggunakan huruf. Contohnya Bandung 15 Mei 2021, bukan Bandung 15/05/2021 ya. Yang keempat adalah lampiran. 3 lembar menggunakan huruf, seharusnya tidak boleh menggunakan angka. Yang kelima, salam pembuka. Dengan hormat harus menggunakan huruf kapital di awal kalimat dan diakhiri dengan koma. Yang terakhir adalah paragraf penutup. Atas kehadiran dan partisipasinya, penyanyi itu harus dijelaskan siapa. Kalau memang yang diundang atau yang minta izin adalah orang yang sebaya dengan kita, bisa menggunakan kata saudara. Atau misalnya lebih tinggi dari kita, bisa pakai bapak atau ibu. Nah, setelah ini
kita akan mempelajari tentang contoh surat resmi. Nah, ada 4 contoh surat resmi ya, yaitu yang pertama adalah surat keputusan, yang kedua surat undangan resmi, yang ketiga surat permohonan atau permohonan izin, dan yang terakhir adalah surat pemberitahuan. Itu adalah contoh-contoh surat resmi. Selanjutnya adalah contoh surat pribadi, misalnya surat kekeluargaan, surat persahabatan, surat perkenalan, dan surat ucapan. Yang contoh di pertemuan pertama itu adalah surat kekeluargaan, karena dari kakak ke ayahnya, jadi masih ada hubungan keluarga begitu ya. Selanjutnya kita sudah selesai di ujung materi, dan marilah kita ucapkan alhamdulillah bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.